Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,2% di level 8.992 dengan adanya net sell dari investor asing. Untuk market reguler hari ini net sell 964 miliar, sedangkan di all market mencapai 1,3 triliun. Dan nanti di akhir video kita juga akan rekap guys ya, saham apa saja yang hari ini paling banyak diakumulasi dan didistribusi oleh investor asing. Sehingga data ini sangat berguna untuk saham-saham yang mesti kita pantau, terutama untuk esok hari, dan saham-saham yang memang secara akumulasi itu konsisten. Maka di sanalah ada peluang cuan. Sedangkan untuk kurs rupiah juga mulai menguat 0,2% di level 16.865 rupiah per 1 US dollar. Tentunya ini menjadi salah satu katalis yang cukup positif. Semoga saham-saham dan IHSG bisa kembali bounce back dan merangkak naik lagi. Dan salah satu katalis yang juga lumayan positif, di mana isu Greenland ini ternyata mereda. Presiden Trump, Amerika Serikat, membatalkan ancaman tarif untuk Eropa, guys ya. Semoga pengambil alihan Greenland ini bisa berjalan dengan kepala dingin dan tidak memerlukan adanya gerakan-gerakan militer, guys. Karena memang kalau misalkan militer digunakan oleh Presiden Trump untuk menaklukkan dan mengambil alih Greenland, maka saya rasa ini malah menjadi sebuah hal yang mungkin bisa memicu perang dunia ketiga. Nah, tentunya itu yang juga kita hindari, guys. Ya, semoga ada diskusi-diskusi lah terkait Greenland ini sebaiknya seperti apa dan semoga diselesaikan ya dengan kepala dingin. Untuk harga gold, kita lihat hari ini ada sedikit koreksi 0,11% saja di level 4.825 USD per troy ounce setelah kemarin mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi yang teman-teman lihat ketika emasnya naik itu naiknya lumayan tinggi guys ya, karena memang bukan hanya investor besar saja yang memborong emas, tapi negara pun itu banyak ya yang memborong emas untuk cadangan mereka. Dan jika diperhatikan koreksi yang terjadi pun memang hanya normal correction saja. Teman-teman juga bisa perhatikan untuk harga minyak mentah, crude oil WTI dan Brent oil masing-masing terkoreksi 1,7%. Lalu untuk harga perak naik tipis 0,13%, tembaga koreksi 0,7%, harga batu bara juga terkoreksi 0,5%. Dan yang lainnya bisa teman-teman pantau juga ya untuk harga logam termasuk nikel, aluminium dan lainnya. So, kita akan lihat bagaimana kondisi untuk big banks pada hari ini. Nanti kita juga bahas ya beberapa saham yang cukup menarik yang sedang happening untuk saat ini. Ada BBCA yang hari ini terkoreksi 0,6% di level Rp7.650 per saham. Kita lihat masih ada distribusi yang cukup besar terutama dari mayoritas investor asing. ZPK ZYURX-nya melakukan distribusi. Coba kita lihat untuk domestiknya, sisi retail juga kita lihat berkebalikan ya dengan asing. XLSQ, YP, NI, CCPD, dan XC melakukan akumulasi guys. Kebanyakan retail ya yang tambah muatan di BBCA. Namun dari asingnya ada AK, BB, DP yang masuk. Tapi tidak begitu besar. Oke guys, kita cek untuk saham Bank BCA. Hari ini net sell di 883 miliar. Kemarin itu net sell-nya jumbo ya 1,7 triliun. Hari ini mulai mereda meskipun memang secara value net sell hari ini juga masih cukup besar di 880 miliaran. So untuk BBCA kalau menurut saya sih tunggu net sell-nya mereda atau malah kita tunggu sampai berbalik akumulasi karena biasanya ada tanda-tanda reversal juga secara teknikalnya dan kita bisa masuk di sana. Tapi kalau misalkan distribusinya masih sangat besar dibandingkan dengan akumulasi yang terjadi, maka BBCA mungkin bisa kita pantau-pantau dulu aja alias terbaik mungkin wait and see ya, kecuali teman-teman yang mungkin mau averaging down. Untuk Bank Mandiri kita lihat masih dalam kategori sideways. Hari ini koreksi 0,2% di level Rp4.980 per saham. Namun jika diperhatikan hari ini ada normal distribusi dari asing, ZPK ZBK sebagai top seller dan banyak sekali investor retail yang masuk guys. Namun ada beberapa yang melakukan penjualan seperti XL, YP, dan XC.
Nah, mungkin mereka ada take profit nih di Bank Mandiri. Alasannya sederhana sebenarnya. Kenapa banyak investor retail yang juga take profit ya di Bank Mandiri? Karena yang pertama, koreksinya belum terlalu dalam. Lalu yang kedua, mereka melihat BCA-nya turun. Jadi ya ada ancaman lah untuk Bank Mandiri juga bisa ikut turun dalam. Dan jika diperhatikan memang net sale-nya mulai meningkat, kemarin hanya 65 M saja, hari ini mencapai 207 miliar guys untuk net sale asing di Bank Mandiri. Sehingga net sale ini tentunya net sale yang cukup besar dan ada potensi untuk Bank Mandiri ini turun ke level yang lebih rendah, bisa saja tembus di bawah MA50, di bawah 4.900-an dan bisa saja nanti kembali sideways di support 4.700 ya untuk Bank Mandiri. Dengan catatan jika asing masih melakukan net sale secara besar-besaran. Karena BCA dan Bank Mandiri yang net sale-nya paling besar ya di antara dua big banks lainnya. Oke guys, untuk Bank BNI hari ini cukup sideways. Tadi sebenarnya sempat naik ya ke area high di 4670, tapi kembali turun sehingga close di harga yang sama dengan kemarin di 4590. Untuk Bank BNI kita lihat ada normal akumulasi, tapi ternyata akumulasinya dari domestik, sedangkan asingnya menjual ya atau distribusi ZPY UBK sebagai top seller. Dan teman-teman lihat retailnya ya ini kompak guys, mereka juga jualan. Mungkin takut ya melihat BCA yang anjlok ya masih turun juga dan data midday juga memang terlihat asingnya net sell di big banks. Jadi untuk BNI hari ini juga net sell di 104 miliar, tentunya net sell semakin meningkat dan sudah semingguan ini ya net sell-nya mulai cukup rutin guys. Jadi ya wajar lah kalau misalkan teman-teman retail dan mungkin teman-teman yang nonton juga nih sudah ada take profit ya di beberapa big banks. Mungkin teman-teman incar lagi nanti di harga bawah di level support dan ketika naik lagi teman-teman bisa cuan. Tapi perlu diperhatikan ya, jika nanti koreksinya menjadi area higher low, teman-teman bisa masuk di sana juga. Ya bisa mulai cicil belilah karena takutnya teman-teman malah ketinggalan kereta. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Oke, untuk Bank BRI, hari ini ada koreksi 0,2% di level Rp3.810 per saham. Dan jika diperhatikan memang BBRI ini kesulitan guys untuk kembali naik ya. Tadi sempat retest di MA150-nya namun kembali gagal dan turun lagi sama seperti di 4 hari perdagangan sebelumnya. Di minggu ini BBRI-nya kesulitan untuk breakout. Jadi untuk Bank BRI normal distribusi dari CCYUXL BBZP asing dan beberapa retailnya ini ada juga ya guys yang jualan di BBRI. Kemungkinan mereka yang swing either sudah take profit ya, keluar dengan cuan, atau mungkin mereka BEP, mengamankan modal dulu gitu guys. Mereka mengamankan modal, baru nanti masuk lagi ketika either itu mungkin naik ya. Karena kan trend following itu memastikan dulu apakah benar-benar naik atau tidak. Atau yang swing ingin masuk lagi di harga bawah. Jadi untuk BRI hari ini berbalik net sell setelah kemarin akumulasi 121 M, hari ini net sell 103 miliar. Jadi untuk di BRI pun nanti kita akan pantau lebih lanjut guys ya bagaimana perkembangannya. Karena baru hari ini nih mulai kembali net sell. Apakah ada potensi big banks ini kembali turun ke level support dan mungkin kita bisa beli lagi di harga bawah? Tentu saja ada potensi seperti itu. Tapi karena sebentar lagi dividen final, teman-teman juga harus peka ya jika ada area higher low dan mungkin kalian tertarik ya dengan average-nya, maka tidak ada salahnya teman-teman coba untuk cicil beli lagi guys. Next ada saham Bumi yang hari ini juga anjlok ya, turunnya cukup dalam 9,8% di level Rp348 per saham. Menurut saya sih cukup wajar guys karena memang di beberapa waktu lalu ketika menyentuh di 470-an ini sudah overbought ya guys ya, sudah jenuh beli. Jadi wajar ya mengalami koreksi dan mungkin Chengdong juga lanjut buang barang. Untuk Bumi sendiri ada distribusi dari YU, PDAZGR, KZX dan RX meskipun ada AKZP yang masuk. Coba kita lihat untuk money flow asingnya. Untuk Bumi sebenarnya net sell-nya mulai mereda guys. Tersisa 1,6 miliar saja untuk net sell-nya. Tapi secara transaksi hari ini, baik yang membeli ataupun yang menjual, ternyata dari sisi asing ini meningkat.
ya, transaksinya meningkat nih. Dan koreksinya juga lebih dalam lagi. Tapi karena net sell-nya mulai menipis, bisa mulai kita pantau guys ya. Coba kita lihat level support terdekatnya ada di 338 untuk bumi. Sedangkan sekarang closing di 348. Jadi kalau misalkan besok sideways ya either di MA50 nih di 316 sampai di 330-an mulai terjadi sideways dan ada akumulasi lalu dari zona oversold ini mulai naik, maka mulai menarik ya untuk kita pantau. Tapi sejauh ini kita coba lihat dulu ya bagaimana perkembangan untuk besok terutama. Ada saham Dewa juga guys yang hari ini mengalami koreksi 9,5% di level Rp665 per saham. Saya rasa cukup wajar ya ada koreksi seperti ini karena harganya memang sudah naik cukup tinggi. Namun kita lihat malah ada akumulasi guys dari YB, YU, dan CC. Coba kita lihat ya akumulasinya ini apakah dari asing atau domestik. Oke guys, ternyata asingnya melakukan akumulasi 45,4 miliar. Wah, ini cukup menarik guys ya untuk saham Dewa dan semoga Bumi juga bisa berbalik di akumulasi untuk besok. Jadi untuk net sell hari ini dari ZPGRAZ guys yang melakukan penjualan. Tapi tadi kita lihat ya asingnya mulai masuk kembali di saham Dewa sehingga mungkin ada potensi untuk bounce back lagi nih untuk berbalik naik sehingga mungkin targetnya nanti untuk masuk ke MSCI bisa jadi guys ya. Jadi nurunin dulu penumpang agar nanti naiknya lebih ringan lagi. Kita lanjut ke BRMS. Untuk BRMS terjadi normal correction tidak sedalam Bumi dan juga Dewa. Koreksi hanya 2,7% saja, close di Rp1.230 per saham. Untuk BRMS akumulasinya bagus, ada ZPNIKZ yang masuk. Sepertinya BRMS juga diakumulasi asing ya. Coba kita cek ya. Wah, ternyata akumulasinya lumayan oke nih. Di tanggal 20 lalu net buy 189 miliar, hari ini net buy 81,8 miliar guys untuk BRMS. Jadi untuk Bumi Resource Mineral juga sudah cukup menarik untuk kita pantau, meskipun tadi Bumi dan Dewanya koreksi cukup dalam. Ada Adro yang hari ini melanjutkan kenaikan 3,9% di level Rp2.350 per saham. Congratulations ya, ini untuk teman-teman holder Adro sudah bisa melihat kemajuan nih dari technical Adro itu sendiri. Dan memang secara fundamental Adro ini cukup bagus ya. Dan tentunya bisa rutin bagi dividen. Untuk Adro cukup netral hari ini, ada AKLJ UZP yang masuk, sedangkan banyak sekali investor retail yang keluar alias jualan guys di Adro. Ya wajar sih kalau misalkan harga saham sudah naik, pasti akan ada beberapa retail yang jualan. Untuk Adro, ternyata hari ini lanjut diakumulasi asing setelah kemarin juga net buy 121M, hari ini masuk lagi asingnya 157M. Jadi jika teman-teman perhatikan, overall untuk 1 bulan terakhir dari awal Januari, asing kembali akumulasi Adro secara rutin, sehingga ini bisa menjadi katalis yang positif. Dan untuk meningkatkan keyakinan teman-teman ya untuk lanjut hold tentunya. Kita lanjut guys melihat perkembangan dari ADMR. ADMR juga merangkak naik ya. Hari ini bahkan kenaikannya cukup signifikan 8,5% di level Rp2.170 per saham. Akumulasinya bagus, ada YU AKBK yang masuk. Retailnya lagi-lagi rata kanan guys ya. Retailnya melakukan penjualan di ADMR. So, teman-teman yang mungkin masih kuat ya untuk hold silahkan karena sahamnya masih bagus guys untuk uptrendnya masih terjaga. ADMR hari ini lanjut naik dengan akumulasi yang bagus 81,9 miliar meskipun kemarin ada net sell. Tapi perlu dilihat net sell-nya kemarin itu kecil sekali ya, hanya 10M saja. Next kita ke saham AADI. AADI juga ternyata hari ini naiknya bagus sekali, 7,4% di level Rp7.975 per saham. Congratulations untuk teman-teman yang pegang atau hold salah satu saham ya dari Adaro Group ini. Untuk AADI hari ini akumulasinya lumayan bagus dari RF, LG, AKBK guys. Asingnya masuk juga nih di AADI. Coba kita lihat ya untuk AADI. Untuk AADI, hari ini ada net buy 41,8 miliar. Setelah kemarin juga terjadi gocekan, net sell tipis 5,2M. Jadi akumulasinya masih dominan untuk di saham AADI, sehingga teman-teman yang sudah cuan untuk hari ini silakan lanjut hold. Meskipun kita lihat memang ada beberapa investor yang jualan nih di AADI.
Lanjut kita lihat saham MAPI guys ya. Beberapa waktu lalu MAPI ini memang menunjukkan tanda-tanda reversal guys. Dan ketika naik ya di sini adalah area untuk take profit yang bagus. Dan kita juga sempat bahas MAPI ini di tanggal 17 Desember kita ada swing pendek ya. Kita take profit di sini sekitar 5%-an, 5 sampai 6%-an. Lalu dia koreksi kembali, turun lagi dan ini juga terjadi ya. Tanda-tanda reversal selanjutnya nih di tanggal 14 Januari. Dan kita perhatikan hari ini juga lanjut naik 4,5% di level Rp1.265 per saham. Akumulasinya kita lihat sih masih cukup besar. Ada ZP, AKT, PBK yang masuk dan retailnya lagi-lagi guys, rata kanan. Wah, berarti banyak sekali guys ya saham yang hari ini membuat retail Indonesia ini cuan. Untuk MAPI sendiri kita lihat ada net buy 28 miliar dengan kenaikan 4,5%. Saya rasa ada potensi untuk MAPI ini bisa lanjut uptrend. Apakah teman-teman tertarik nih untuk trend following di saham MAPI? Boleh tulis di kolom komentar guys ya pendapat teman-teman tentang saham-saham yang kita bahas di video ini. Terakhir kita bahas UNTR. Setelah kemarin UNTR-nya itu amblas, ARB. Ternyata hari ini mulai menunjukkan hal positif, naik 0,9% di level 27.450. Kemarin net sell asing dikarenakan UNTR-nya ini anak usahanya izin tambang itu dipecat, bukan dipecat, ditahan gitu guys ya, dibatalkan lah. Mungkin nanti bisa diajukan kembali ya. Jadi untuk United Tractors mungkin ini hanya katalis negatif sementara saja. Semoga bisa kembali naik. Untuk akumulasi hari ini cukup normal, ada AKYUNIBB yang masuk dan retailnya banyak yang keluar guys ya untuk hari ini. Kemungkinan mereka juga sudah cuan tapi profitnya berkurang gara-gara kemarin ada ARB. Untuk UNTR hari ini mulai dibalas lagi. Kemarin kan net sell 133M nih. Hari ini dibalas dengan akumulasi 138M. Jadi sebenarnya barang asing di UNTR ini masih utuh ya. Setelah kemarin jualan, hari ini akumulasi kembali dengan nominal yang tidak jauh berbeda. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan untuk United Tractors asingnya masih ada di dalam. Jadi teman-teman yang mungkin holder UNTR, saya rasa masih bisa hold. Ya, kembali lagi disclaimer on. Oke guys, kita rekap ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ada Adro, UNTR, Telkom, ADMR, lalu ada BRMS, Brand, Astra International, Aman Mineral, Dewa, AADI, Medco, TOWR, INDF, MAPI, JPFA, ISAT, PNLF, ITMG, dan BBTN. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing yang mungkin perlu kita waspadai guys ya, terkait dengan koreksi lanjutan. Ada BBCA, Bank Mandiri, Antam, lalu BBNI, BBRI, Arci, Bufa, BRPT, LPKR, PTRO, lalu ada MDKA, MBMA, TINS, Goto, BP, Indi, Raja, Pani, dan Kija. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.